Shalom, salam sejahtera, selamat pagi. Kita bertemu lagi di acara Embun Surgawi. Harap ditunggu-tunggu. Sebelumnya kita minta pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca Alkitab dan juga untuk mempelajari, merenungkan, serta mempraktekannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini diberikan kesempatan kembali untuk masuk dalam renungan Embun Surgawi. Biarlah kami mohon pimpinan Roh Kudus, karena hamba-Mu terbatas, hamba-Mu yang hina ini, tetapi oleh karena anugerah karunia-Mu, Tuhan memakai hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan urapi, dan juga urapi semua bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara yang berkesempatan untuk mendengar firman ini, karena karunia-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Diambil dari Efesus pasal 4 ayat 3 sampai yang ke-6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Jadi judul saat ini yaitu satu Bapa, satu baptisan, satu iman. Untuk mencapai hal ini tentu bukan hal yang mudah. Kita perlu juga ada satu syarat, satu singkatan, yaitu PM. Itu diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi seberapa banyak orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya. Jadi satu singkatan inilah yang akan memungkinkan kita untuk melakukan apa yang tadi Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, supaya menjadi satu kesatuan, satu iman dan satu baptisan, serta satu Allah. Di dalam Kejadian ada juga istilah satu daging, yaitu jikalau kita dengar dalam pernikahan suami istri itu menjadi satu daging. Nah, jadi semua itu akan terjadi kalau kita percaya dan menerima Yesus. Satu singkatan yang sangat penting, yang terus harus dikumandangkan kepada banyak orang, sehingga mereka mampu untuk melakukan hal yang berat atau hal yang sulit itu karena ada pertolongan. Jadi kalau kita percaya menerima Yesus, maka mengundang Yesus masuk hati, maka Roh Kudus menjadi materai dan menjamin kita, akan melengkapi kita menjadi diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, dan juga kita mampu untuk melakukan perintah-perintah itu. Apalagi dalam perintah satu amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 18-20, yaitu pergilah, jadikanlah segala bangsa, dan ia akan menyertai. Bagi pembangunan satu tubuh ini, untuk menjadi kesatuan dalam iman di dalam berbagai anggota tubuh yang bermacam-macam itu, maka menjadi satu dan menjadi dewasa dalam rohani. Dan dasarnya tentu satu kasih agape yang dimiliki oleh Yesus, sehingga anak-anaknya juga bisa menikmati kasih pengorbanan itu. Dan juga satu jalan, satu kebenaran, satu hidup, yaitu Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Satu nama dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, yaitu di dunia ini, di kolong langit ini, maka tidak ada satu nama lain yang kita beroleh keselamatan. Satu tujuan, yaitu hidup kita dari yang waktu diciptakan sampai sekarang itu untuk berbuat baik. Dan ada lagi satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan. Jadi Allah, Yesus, Roh Kudus, semuanya mengarah kepada keselamatan manusia karena kasih-Nya. Karena semua orang sudah tidak ada yang benar dan baik, maka saya teringat ayat kesenangan saya dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa ganti kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Satu nama itu, sehingga kita, kalau kita dibenarkan, menjadi diberi oleh Tuhan menjadi orang yang benar, orang yang baik, orang yang kudus, yang mampu untuk menyatukan saudara-saudara kita di dalam satu tubuh Kristus. Nah, jadi kita perlu kata satu ini. Ada dua loh batu juga menjadi satu, yaitu dasarnya kasih. Juga perjanjian lama dan baru yang begitu panjang, tetapi juga kalau diperas menjadi satu, Yohanes 3:16, dan menjadi satu kasih. Demikian juga segitiga, maka ada Allah, ada kita, ada sesama, maka di tengahnya ada yaitu kasih yang menyatukan hubungan kita baik dengan Allah juga harus baik dengan
sesama. Jadi itu sangat berkaitan, ya. Satu paket, ya. Dalam hidup kita kalau sudah jadi anak Tuhan itu menjadi satu paket, yaitu dua T, takut Tuhan, 2B yaitu benar dan baik. Kita bisa melakukan benar dan baik karena Roh Kudus. Satu paket PM tadi, syaratnya kita menjadi anak Tuhan yaitu percaya, menerima Yesus, mengundang Yesus. Satu andalan yaitu Allah Bapa. Jangan mengandalkan yang lain atau manusia karena akan terkutuk. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan satu andalan yaitu Tuhan kita. Ya, satu pencipta, satu penebus, satu penolong yaitu Roh Kudus. Tritunggal, tiga adalah satu. Dan yang terakhir saya ingin memperingatkan saya dan kita semua, hati-hati dengan satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Sebab itu marilah kita percaya kepada Yesus, kita memiliki Roh Kudus sehingga kita tidak menghujat Roh Kudus, bahkan memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman ini akan menjadi berkat, dan inilah lagu yang menekankan bahwa Yesuslah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, Immanuel, Raja damai, penasehat yang ajaib. Dialah Bapa kekal dan perkasa, dialah imam yang besar. Dialah imam yang besar. Dialah imam yang besar.